Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jalil ya jamil ya bari as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal balamah wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birikoti raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, insyaallah dalam keadaan mencari ilmu thalabul ilmu. Semoga kita juga dikumpulkan kelak dalam keadaan yang baik. Amin. Dan kita diwafatkan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sekali lagi ya kita bisa rutinitas setelah sekian ribu detik kita tidak bertemu. Kita bisa bertemu lagi walaupun sekarang tidak seperti full karena ada kesibukan katanya. Hitung. Ada penghitungan, tapi apapun kita di sini semuanya digerakkan. Kalau apapun itu pasti ada qudratullah yang menyertai kita. Jadi kita bisa saja mencari 1000 alasan untuk tidak datang. Pasti ada tersedia alasan-alasan itu. Tapi kita punya satu alasan yang sangat kuat untuk datang, yaitu istiqomah. Tahapan-tahapan istiqomah itu luar biasa. Ada tahapan yang pertama kalau dalam istiqomah itu takwim. Takwim itu apa? Takwim itu adalah mengajar nafsu. Nafsu kita ini kepengennya, pengen ngeglondong, kepengen turu, pengen ngobrol, pengen ngopi. Nafsu kita mengajak untuk ke situ. Tapi kalau kita terus mampu diajari nafsu, kita akan naik tingkatannya menjadi iqomah. Setelah apa itu iqomah? Iqomah itu yang diajar, yang dilatih itu adalah hati. Dilatih hati kita supaya kita bisa ikhlas. Dilatih hati kita tidak mendengarkan cemoohan. Terus dilatih, maka kita akan berpindah namanya istiqomah. Nah, ini istiqomah gini. Apa istiqomah? Istiqomah itu adalah mendekatkan hati kita kepada Tuhan kita. Apapun yang terjadi. Nah, semoga sih tingkatan-tingkatan yang 3 tadi kita sudah ada di tingkatan minimal tingkatan kedua. Sudah ada dalam iqomah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan makalah ke-28. Setitik gak sesuai maka ya. Apa makalah ke-28? Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya, syarah hikamnya, la tatlub minhu ayukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha.
Latatlub aja ngepri sira, aja ngejaluk sira, aja meminta, jangan engkau meminta minhu saking Allah ayukhrijaka ingin tangan tokakan mengeluarkan dirimu ngentokaken sira min halatin saking siji tingkah liyasta milaka terpon yentah ngelakonaken ngamalaken iya Allah ka ing sira fima siwaha ing dalam barang kang seliyane tingkah. Falau arodaka mangka lamun ngarepaken Allah ka ing sira lasta malaka yakti ngamalaken atau yakti ngelakonaken Allah ka ing sira min ghairi ikhrajin saking orang anak mentokaken. Bahasa Indonesia secara bebas, janganlah engkau meminta sesuatu minhu dari Allah. Ayukhrijaka supaya Allah mengeluarkan dirimu dari satu tingkah, dari satu hal. Fima siwa di dalam tingkah atau hal lain, jangan meminta seperti itu. Kalau Allah itu mau, kalau Allah itu mengharapkan, lasta malaka sungguh Allah akan memindahkanmu dari satu tingkah min ghairi ikhrajin tanpa dikeluarkan dari tingkah tersebut. Penjelasannya apa? Ning riki ning sarah ya ning kitab tafsirannya. Kita meminta sesuatu oleh Allah. Meminta dari apa? Mungkin kehidupan kita ini dianggap tidak baik oleh kita. Ruwetlah, pusinglah, dan lain sebagainya. Sehingga kita meminta kepada Allah untuk dikeluarkan ke tingkah lain. Min halatin duniawiyatin. Contohnya apa? Kasumati, kayak pekerjaan kita. Kita mempunyai pekerjaan yang pekerjaan ini dianggap oleh kita tidak baik, sehingga kita meminta kepada Allah, ya Allah, kita kan kerjaan mengganti-gantis ya Allah, atau ningkenekiin audiniatin, atau yang bangsa agama katola bil ilmi kaya berilmu. Kita ngaji orang bisa-bisa, kita kira merana berenak, makanan baik. Janganlah kau meminta sesuatu Allah merubah dirimu dari hal ini ke hal lain, baik itu pekerjaan, urusan dunia, ataupun urusan akhirat seperti ilmu. Kalau dalam bahasa Indonesia, wis tenang bae, menang bae ning kono. Di bahasa Indonesia terjawab. Kalau murid sudah siap, maka guru akan didatangkan. Kalau murid sudah siap, maka guru akan didatangkan. Persiapkan saja dirimu. Jangan kau meminta dirubah dari hal ini ke hal lain. Kita satu contoh, mungkin sudah ribuan kali saya contohkan. Contoh salah satunya ke Kang Alek. Salah satu contoh. Kang Alek mungkin tidak pernah meminta menjadi seperti ini. Tetapi Allah ingin merubah Kang Alek ke hal lain dengan didatangkan sehingga menjadi seperti ini.
Apakah anak sudah pindah dari pekerjaan? Tidak, kerja masih kerja. Itu berarti wis pengaturan pangeran. Kotor. Atau contoh maning umpama mangucu. Contoh mungkin contoh maning mangucu. Mangucu, ya Allah kita urip dewekan kae. Wis mulai udan wae lamun bengi. Tidakkah engkau mendengarkan jeritan rintihan hati ini? Ketika malam aku memohon kepada engkau untuk dijadikan, untuk ada seorang istri yang menemani. Terus berdoa menggono-gono. Ngejaluk ning pangeran. Pengen dua rapi. Tetapi dompet kosong. orang usah ngejaluk mancur. Orang usah ngejaluk mungkin pripen. Seandainya punya istri itu baik untuk kita, maka pastilah istri itu akan didatangkan untuk kita. Karena tidak punya istrinya kita ini, kita mampu mendekatkan diri kepada Allah. Wis dua rabi mampu boten kira-kira? Belum tentu mampu. Arep waktu Cekek. waduh dicekek balik bengi dipermuti. Balik bengi dipermuti. Bukan hak mau dipermuti orang kan? Balik bengi gitu. Lagi luar biasa, support. Oh disupport. Ana iku balik bengi dipermuti kan. Atau kayak Kang Habib gitu. Gedor-gedor lawang, waduh. Muka istri mungkin tri. Karena orang dalam muka ya. Anjing kan. Wedeng nang rairan. Habib monggo kunci dewek, Habib enak. Nah, posisi ini adalah posisi terbaik untuk kita. Karena kalau Allah mau, pasti Allah memindahkan di tempat lain tanpa kita perlu meminta. Lah kali kotor mah seolah-olah kita pasif. Ngiboten. Pasif hanya menunggu datangnya sesuatu tanpa kita bekerja. Tidak. Ada namanya sunatullah. Jalani be prosesnya. Jalani. Tapi kalau di tengah jalan kita tidak berhasil mendapatkan apa yang kita harapkan, maka disitulah ilmu ini dipakai. Jangan kecewa. Inilah yang terbaik untuk kita. Mungkin tafsiran maning ge. Liasta malaka fi masiwahu litawahumika, karena salah sangkane sira ma'anta anna ma'anta satuhune barang kang utawi sira fi ing dalem ma abikun iku ngalang-alangi anu dika saking tangane sira li hadrotihi kadue hadrotilah. Artinya apa? Ya Allah, umpama kita kayaknya lamun usaha mah bakal kita kieu ana ongkos kena ngaji, bakal kita kieu ya Allah juk motor ya Allah kena ngaji citangke kita menebeng ingin seperti itu. Menurut dipandang secara hikam ini kurang baik. Karena ternyata mungkin namun kita nih dua motor
nyelewat ke pindah arah udah ning Citangkil sebelah ning Citangkil ning kana ning alun-alun nyeloyo ge berono anak motore mah berhubung laka motore arep berono isin selah merene be. Nah inilah yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita mau beramal jangan menunggu ada Allah weru posisi kita. Mungkin kita udah picis, udah duit sedikit melarat. Inilah yang terbaik untuk saya. Karena ketika kita punya duit, mungkin kita akan pindah tempat bukan di sini lagi. Layak. Mungkin. Layak dulu ya. Layak. Lamun mau ujung-ujung pemanana duitnya kan, dodongnya gak ada tegak, lakunya ada ngambang. Layak mana orang ngene. Rumah sa wenten biji saya. Iki mama lagi metan ini PC ikannya, ini kuda laut pak. Ini sama raya. Sama raya nana. Lancar Kang Jo. Alhamdulillah. Ada duit. Ngengkeng. Berhubung Allah weru lamun ana duit teh bakal nyeloyo ge ono ge. Wis, laka duit iki adalah nikmat bagi kita. Bisa datang ke hadratillah. Kota. Tidak keduit nyelamatkan. Nyelamatkan benar. Bukti dengan sering mungkin pernah kita mendengarkan satu riwayat ulang-ulang riwayat ketika seorang sahabat melarang orde apa-apa sholat tetapi rajin bisa. Tapi ketika habis sholat assalamualaikum warahmatullah orang kaum pikiran langsung balik. Akhirnya tahu nih korban Rasul, kenapa sih langsung balik? Oh ternyata baju yang saya pakai ini gantian untuk istriku salat karena saya tidak punya apa-apa. Akhirnya ngejaluk Gusti takoni kok, ya Rasul tolong sih doakan kita supaya kita duwe. Cara kanca Rasul wis iku mengkonon bagus. Orang didoakan, besoknya minta lagi, besoknya minta lagi, besoknya minta lagi. Akhirnya pegel mungkin kanjeng Rasul. Didoakan ini wedusnya didoakan. Akhirnya wedusnya sangat banyak, tidak mungkin ngangone kuning kota Madinah di luar kota Madinah. Akhirnya orang ilok sholat berjamaah. Yakin wakeh ora pisan sholat ning masjid. Ketika waya dijaluki zakat barang kewaken kan weman sekali ngambil umpama 50 ekor apa iki zakat jizyah iki pajak. Nah kanjeng Rasul dilapori mongkon wis selesai dijaluk dilengaken bae. Akhirnya wong mau kan mati dalam keadaan kafir. Pengen tobat orang gelap iki ketika Sayyidina Umar orang gelap terima Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar orang gelap terima Sayyidina Abu Bakar. Nah itu mungkin cerita. Disitulah hakikatnya ternyata Allah tahu posisi kita ini. Kalau dibiarkan maka kita akan sesat. Allah sayang kepada kita sehingga kita dikumpulkan di sini, dipilih menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kotor.
Falau aradaka lamun Allah demen ing sira ahabbaka tegese lamun Allah demen ing sira wa kuntalan ana sira min ahli auradati saking ahli aurad lasta malaka yakti Allah ngamalaken ka ing sira istimalan mahbuban ing perkara-perkara atau pegawaian-pegawaian kang demenaken indahu ing dalam sandinge Allah bodoh bi aywafaqa kelawan nyetan coki atau nulungi ka ing sira li af'alil sholihati kedua sakai pegawaian kang bagus wa yastaghilu qalbuka bihi lan nungkul apa atine sira bihi kelawan pegawaian. Allahu Akbar. Seandainya Allah cinta kepadamu, maka Allah akan memindahkanmu supaya dirimu menjadi orang yang dicintai Allah dan Allah nulungi untuk apa? Li af'ali sholihati, untuk hal-hal yang layak, solehah, soleh-soleku layak, patut ning agama kita, sehingga kita bisa hadir di sini. Allah Akbar. Kita semoga termasuk orang yang dicintai Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya orang itu dicintai semua. Cuma kita ini memaksa diri untuk keluar dari cinta Allah. Sampai Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ulang. Wahai orang-orang yang beriman, sampai Allah halus Allah, janganlah engkau dilalaikan oleh anak-anakmu, oleh harta-hartamu. Dari apa? Dari zikir kepada Allah. Kalau kamu lalai dengan anakmu, dengan hartamu, faulaika humul khasirun, maka kau sungguh orang yang sangat rugi. Cuma orang rasa ya, sing orang merenegi istilahnya, bukan saya sedang mengkritisi, kita introspeksi bareng-bareng. Orang merasa bahwa di sini adalah satu keberuntungan yang sangat besar. Ini bukti tanda cinta Allah kepada kita, sehingga kita mampu hadir di sini. Tapi mereka yang tidak hadir di sini pun merasa bangga. Karena apa? Mau kan mendapatkan sesuatu yang nilainya mungkin dianggap mereka besar. Contoh logikanya, bila ada monyet, ini logika ya, jangan disamakan. Monyet kalau diberi pisang, satu pisang pilihan ini, dan diberi duit 1 juta yang dibener, maka monyet akan memilih apa? Pisang. Karena pisang ini lebih menarik, lebih enak, langsung bisa dirasakan. Tapi kalau monyet ini tahu bahwa dengan uang segepok dia itu mungkin akan ongkang-angking, duduk nyaman bersama istri dan anaknya dengan membeli 1 kotak penuh pisang dengan duit 1 juta tersebut. Cuma karena tidak paham, tidak mengerti menggunakan uang tersebut, maka si monyet memilih 1 pisang tersebut. Sama dengan kita, bahwa ketika kita berzikir, zikir ini sangat kuat dan manfaatnya. Ada satu kisah di kitab, kisah di kitab Sarah Rotibul Haddad. Di Sarah Rotibul Haddad di sana, ketika Kanjeng Rasul Isra Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim titip salam kena kita ya Muhammad, salam kanggo umat sampean. Subhanallah, kita disalami karo Kanjeng Nabi Ibrahim. Model kayak kita gitu. Wis salam titip wasiat.
Oke, tolong warakakan umat-umat Andika baca kalimat kin kalimat tetap warabai ning kono pun kalimatnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi baca kun apa ikine keutamaan keuntungan kalau kita tahu kalimat tersebut kurisat lahu nahlatan fil jannati. Setiap satu kalimat yang kita bacakan, maka di dalam surga di kebunnya itu akan ditanamkan untuk kita satu pohon nahlah kurma, satu pohon. Kalau 3 kali dibaca, maka 3 pohon kurma kita ditanam di sana. Bayangkan kita sehari berapa? 15 kali ditanam. Bukan hanya itu. Setiap baca 1 kali, maka 10 keburukan kita dihapus, ditambah 10 kebaikan kita ditulis. Bukan hanya itu, pahalanya kalau kita membaca itu, maka dicatat orang tersebut seolah-olah telah membebaskan 36 budak. Kalau satu budak sekarang harganya 300.000 seumpama. Manusia yang berjual belikan sekarang itu dikonferensikan dengan zaman dulu sekarang 300 juta dikali 36 berapa miliar? Ngamalkun bermiliaran, cuma kita tidak tahu kita memilih yang ada di situ rokok, yang di situ ada amplop 50.000 sampai ngekek. Kita tidak tahu bahwa isi daripada zikir itu luar biasa. Nanti di sana kita akan ongkang-ongking nyantai karo anak karo rabi sing lain dan keleletan. Nah, jadi ingat, semoga kita di sini kalau melihat kalimat ini, Allah memindahkan kita di sini, ini termasuk yang dipilih oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Min ghairi ikhrajin ma'abaqaika ala halatika. Jadi Allah bila ingin memindahkan kita tanpa mengeluarkan dari keseharian kita, itu ya, tidak frontal dipindahkan, tetap proses kehidupan masih tetap jalan, tapi sedikit-sedikit kita akan dikirim menuju ke hadirat Allah. Mungkin suatu saat ini akan lebih besar lagi, siar kita akan lebih terdengar lagi, zikir kita akan lebih banyak yang mengikuti. Itu bukan hanya kita yang bisa berzikir, bertorikoh. Semoga si zikir di sini ini menjadi katalis, Kang sebagai pencetus katalis sebuah zikir hizib kufroni, sholawat kufroni ini. Semoga banyak pengikut-pengikutnya nanti bergema di setiap rumah-rumah, bukan hanya kita yang berzikir dan lain sebagainya, karena sama umat Kanjeng Nabi. Itulah sekelumit yang bisa saya bacakan hari ini. Insyaallah nanti di pertemuan akan datang akan dibacakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.